Perkenalkan, nama saya Kristianus Artumengkur dengan NIM 2020 310026 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kompetitor atau persaingan antara produk mie sedap dan Indomie. Brand mie instan apa yang melekat di masyarakat Indonesia? Sebenarnya orang pasti akan tahu jawabannya, yaitu Indomie yang diproduksi oleh Indofood. Tak dapat dipungkiri bahwa brand Indomie ini sangat terkenal dan menjadi market leader penjualan mie instan di Indonesia. Namun di balik terkenalnya Indomie yang merajai pasar mie instan di Indonesia, ada satu mie instan yang membayang-bayangi kepopuleran dari Indomie sendiri, yaitu mie sedap yang diproduksi oleh Wingswood. Diluncurkan pada tahun 2003 setelah runtuhnya monopoli terigu. Mie sedap mulai mendobrak pasar dengan beberapa varian rasa yang ditawarkan, yaitu rasa ayam bawang, rasa mie goreng, dan juga rasa soto. Mie goreng dan juga rasa soto cukup menarik perhatian pasaran karena mampu mengusik pasar mie instan kala itu sebagai pendatang baru. Dengan promosi yang jor-joran, mie sedap bisa terkenal dan bertahan hingga kini bersaing dengan Indomie yang merajai pasar mie instan di Indonesia. Meski berada pada posisi populer, kedua brand mie sedap sendiri sempat merepotkan pasar mie instan yang sebelumnya dikuasai oleh Indomie. Pada tahun 2002, pangsa pasar mie instan dikuasai Indomie 90%, akan tetapi setelah hadirnya mie sedap, pangsa pasarnya tergerus sehingga mau tidak mau mengeluarkan brand tandingan seperti Supermie yang merupakan brand mie instan dari Indofood yang memproduksi Indomie mengeluarkan produk Supermie sedap yang namanya mirip dengan mie sedap. Namun strategi tersebut malah berubah blunder bagi Indofood sendiri, di mana produknya semakin tak terfokus dan nama mie sedap semakin melambung. Karena produk Supermie sedap yang namanya mirip, sebelumnya pihak Indofood juga meluncurkan mie sayap dan sari mie ekstra yang juga berhasil mengatasi perlawanan dari mie sedap. Pihak Indofood pun menyadari kesalahannya tersebut dan menarik produknya tersebut dari pasaran. Penamaan mie sedap sendiri merupakan strategi yang tepat berada dengan produk selera rakyat yang memiliki citra kurang bagus. Maka penamaan mie sedap ini cukup jitu karena kata sedap sendiri berarti nikmat yang mencerminkan rasa produknya. Produk sendiri yang memang tak kalah nikmat dengan produk mie instan lainnya. Selain itu, strategis pemberian hadiah kepada konsumen juga membuat banyak konsumen tertarik membeli produknya. Pengemasan produknya cukup menarik, di mana warna kemasan mie instannya mirip dengan Indomie, termasuk produk keluaran baru juga warnanya yang mirip dengan Indomie. Dari sisi distribusi, strategis dari mie sedap juga cukup menarik, di mana pasar modern yang pertama ditepus, kemudian baru toko kelontongan dan grosir. Keberhasilan mie sedap ini sempat menggoyang pangsa pasar Indomie pada masanya, namun lambat laun Indomie tetap bisa bertahan menjadi market leader meskipun saat ini pangsa pasarnya tak sebanyak dulu lagi sebelum hadirnya mie sedap. Saat ini pangsa pasar Indomie berdasar situs Top Brand berada di angka 70,5%, sedangkan untuk mie sedap pangsa pasarnya 16,0%. Hal tersebut tidaklah mengherankan, akan tetapi di produk mie sedap lainnya, yaitu mie sedap cup cukup mengejutkan karena membayangi kepopuleran pop mie, di mana pangsa pasar mie sedap cup sendiri yaitu 40%. Lebih kecil dari pop mie dari Indofood yang berada pada angka 41% dari total jumlah pangsa pasar mie instan cup. Mie sedap sang pendatang baru mengusik pasar mie instan. Dari strategi mie sedap sendiri memang menarik, di mana saat kedatangan pertama kali mampu mengusik pasar mie instan yang saat itu dikuasai oleh Indomie.
Meskipun berhasil diredam, namun terobosannya saat ini menarik di mana membuat produk mie instan ala Korea yang menyasar milenial dan penggemar K-pop yang saat ini jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana persaingan bisnis mie instan ke depannya? Ini sangat menarik untuk diperhatikan dari waktu ke waktunya. Kemudian untuk keunggulan dan kelemahan Indomie. Keunggulan Indomie dibandingkan dengan produk lain, antara lain citra rasa Nusantara yang khas, terbuat dari tepung yang berkualitas tinggi, rasa bumbu yang khas dengan kualitas premium, ekuitas pelanggan dan komitmen masyarakat yang tinggi terhadap produk Indomie dan praktis dalam pembuatan, mudah dan gampang, serta enak dan banyak varian rasanya. Sedangkan kelemahannya bisa menyebabkan buntu bila terlalu banyak dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari mie sedap. Kelebihan mie sedap diantaranya adalah isi atau mie-nya lebih banyak dibandingkan mie brand lain. Bawang goreng lebih banyak. Untuk kekurangannya, mie sedap ini hanya kurang varian pedas-pedas saja. Beberapa varian mie sedap yang menawarkan rasa pedas kadang masih kurang pedas. Apalagi jika peminatnya orang Indonesia, tentunya ini menjadi kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Bumbunya terlalu menyengat, sebagian orang terlalu banyak perisa atau kandungan micinnya yang membuat tenggorokan gatal dan batuk ringan. Hal ini membuktikan bahwa bumbu yang disediakan dalam produk mie ini cukup menyengatkan. Persamaannya antara produk mie sedap dan Indomie adalah sama-sama produk mie instan cepat saji dan praktis dalam pembuatannya. Kemudian perbedaannya, produk Indomie dengan ciri khasnya mengeluarkan produk dengan varian rasa khas Nusantara, sedangkan mie sedap lebih ke rasa modern. Jadi persaingannya cukup seimbang dan kedua mie instan ini sangat gencar untuk mengeluarkan varian baru. Untuk segi harga, dari kedua mie instan ini tidak terlalu jauh berbeda. Baik, demikian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.